warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama itu pendahuluan. Ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas pada manusia. Manusia memiliki rasa ingin tahu pada benda-benda di sekitarnya seperti bulan, bintang, dan matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan pencarian makna kritis, yaitu penjelasan yang bisa dimanfaatkan. Penjelasan ini telah menjadi dasar ilmu pengetahuan manusia dari zaman prasejarah hingga awal abad ke-20. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan lainnya juga mengungkapkan tentang peranan agama Islam di dalamnya. Sekitar abad ke-7 Masehi. Pada zaman Bani Umayyah, orang Islam menemukan cara pengamatan astronomi. Kemudian pada tahun 825 Masehi, M. Al-Khawarizmi menyusun buku Al-Jabar yang menjadi buku standar pada beberapa abad lamanya di Eropa. Dari beberapa orang tersebut, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah muncul dengan sendirinya. Karena itu, kita sebagai manusia yang lapar akan ilmu pengetahuan harus mengetahui secara detail perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Lanjut, yang B, periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Periodisasi ilmu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Selanjutnya merupakan periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pra-Yunani sampai kontemporer. Yang selanjutnya itu zaman Yunani kuno. Satu, zaman batu tua. Dua, zaman batu muda. Yang ketiga, zaman logam. Yang pertama itu ada zaman batu tua. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas. Di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang. Yang kedua, zaman batu muda. Di zaman ini telah berkembang kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan atau dengan gambar dan simbol. Yang ketiga itu ada zaman logam. Zaman logam. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rizky Putri Utami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami D, zaman dari zaman ini berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad sekitar 0 Masehi. Zaman ini menggunakan suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang berdasarkan pada sikap yang menerima begitu saja. Yunani ini mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya yang dipimpin oleh Iskandar Agung dari Makedonia, yang merupakan salah seorang murid Aristoteles. Pada abad ke-2 Masehi sempat ada Galen atau bidang kedokteran. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Ada beberapa tokoh yang populer pada masa itu. Satu, Thales adalah filsuf yang pertama sebelum Socrates. Dua, Pythagoras adalah seorang filsuf yang juga dikenal sebagai seorang ahli
berakhir. Zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya. Karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi, maka tampillah para teologi di lingkungan di lapangan ilmu pengetahuan. Ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, kebangkitan justru milik Islam. Dan hal ini dilihat mulai lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi sampai ke-12 Masehi, pada masa ini Islam mendapat masa keemasannya. Berikut ada beberapa tokoh ilmuwan yang berperan dalam perkembangan ilmu. 1. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat dari Yunani yang sangat berguna di dunia Islam. 2. Al-Khawarizmi hasil pemikiran berdampak besar pada matematika. Al-Kindi bisa dikatakan sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teologi Muslim Persia. 5. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan dan juga kedokteran. Baiklah, yang menjadi filsafat dan pada zaman ini bisa dikatakan dengan zaman kebebasan dalam pikir, yaitu pada zaman ini semua orang dibebaskan untuk berpikir kembali. Adapun beberapa ilmuwan pada zaman ini yang terkenal yaitu Nicholas, seorang astronomis, dan Berlioz, seorang fisikawan. Yang selanjutnya yaitu zaman modern. Zaman ini dikenal dengan zaman rasionalisme karena pada zaman ini banyak penemuan, banyak ilmu pengetahuan dengan perkembangan yang sangat baik. Adapun beberapa ilmuwan yang terkenal pada zaman ini yaitu Darwin Charles dan Isaac Newton. Yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Pada zaman ini dikemukakan merupakan zaman akhir, di mana pada zaman ini penemuan-penemuan ilmiah sangat banyak. Ilmu fisika menjadi bidang fisika menjadi ilmu pengembangan yang sangat penting karena mengandung unsur fundamental yang bisa membentuk alam semesta. Adapun ilmuwan yang terkenal pada zaman ini yaitu Albert Einstein, ilmuwan fisika. Pertanyaan, bagaimana upaya Anda sebagai calon guru agama ke depannya untuk lebih mengenalkan ilmu Muslim tersebut? Jawab, kami sebagai calon guru akan menggunakan dengan cara mencetak secara massal ilmuwan Muslim adalah dengan kembali pada aturan Islam, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya sekedar sebagai bacaan dan hafalan bagi anak-anak, namun juga mengaplikasikannya dalam seluruh sendi kehidupan mereka. Sebab karena para ilmuwan Islam kala itu mendalami ilmuwan semata-mata dan kebaikan hidup umat manusia. Hal ini kontras dengan fungsi pusat pengetahuan saat ini, di mana komersialisasi dan pemetaan ide atau pertemuan merupakan hal yang amat dituntut. Baiklah, dasar hukum yang terdapat pada pertanyaan yaitu pada surah Al-Mujadilah ayat 11 yaitu ya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang berartikan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Adapun solusinya yaitu dengan cara menerapkan kehidupan
sehari-hari hal yang sangat berpengaruh di kalangan anak-anak saat ini. Maraknya penggunaan gadget pada kalangan anak-anak belajar digunakan untuk alat atau media pembelajaran anak, sehingga anak-anak akan fokus dengan kegiatan yang positif. Baiklah, kesimpulan terakhir akan dijelaskan oleh Saudara. Terakhir kesimpulan. Setelah mempelajari bab 4 tentang sejarah perkembangan ilmu, ternyata sangat banyak ilmuwan Muslim antara lain Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina dan lain-lain. Tetapi sangat disayangkan, di zaman dahulu